Jadi judul kita sekarang adalah mengenai keselarasan ekosistem. Ekosistem tadi sudah Bapak jelaskan, ada ekosistem darat, laut, sawah, kebun, sungai, pantai, pegunungan, itu yang dinamakan ekosistem. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan tidak hidup di lingkungan. Lingkungan apa? Makanya Bapak bilang lingkungan sawah, lingkungan pantai, lingkungan kebun, lingkungan pegunungan, itulah lingkungan. Next, yang kedua, tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat membedakan komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Pertanyaan Bapak sekarang gini, pernahkah kalian berada di taman? Pernah, Pak? Pertanyaannya, yang tadi, yang pertama apa tadi? Yang kalian buat? Pertanyaan yang pertama. Apa? Coba bayangkan. Coba bayangkan tadi, udah Pak? Udah dijawab pertanyaannya? Sudah. Pertanyaan yang pertama, apa? Apa yang kalian tidak rasakan? Ya kalau di taman Pak yang saya rasakan, udaranya dingin, banyak orang, ya gitu kan. Apa yang dilihat, apa yang kalian rasakan, udaranya segar. Bisa jadi namanya udah di taman. Pertanyaan yang kedua. Ada makhluk hidup di sana? Ada Pak? Apa makhluk hidupnya? Termasuk komponen apa tadi? Komponen biotik dan abiotik. Pohon, ada di sana pohon, hewan itu kan bermacam-macam ya kan. Pohon itu bermacam-macam, bisa saja pohon atau tumbuhan. Macam-macam di situ. Selanjutnya apa? Apa saja benda tak hidup yang ada di taman? Apa? Batu, tanah, pasir, apa lagi? Apa lagi? Hah? Apa? Udara, apa lagi? Cahaya, matahari, itu termasuk juga dengan benda yang tidak hidup. Next, selanjutnya, apa itu ekosistem? Ini lihat tadi. Ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dengan benda tidak hidup di suatu lingkungan. Ini saling ketergantungan satu dengan yang lain. Nih, nggak bisa hidup sendiri kecuali benda tak hidup. Bisa benda tak hidup sendiri? Bisa. Tapi makhluk hidup yang hidup tidak bisa hidup sendiri. Dia memerlukan apa? Makan, makanan, memerlukan air, memerlukan sinar matahari, memerlukan udara. Ini yang diperlukan oleh makhluk hidup. Tapi kalau batu memerlukan ini enggak? Enggak perlu dia. Meja ini perlu makan enggak? Enggak. Besi, keramik perlu makan? Enggak, cuma dibersihkan aja. Makanya meja keramik yang ada di lingkungan ini enggak butuh makan. Tapi yang butuh makan itu adalah kamu sendiri. Karena kamu adalah merupakan makhluk hidup. Contohnya seperti ikan yang membutuhkan air untuk tinggal. Tinggal tadi apa? Tempat tinggal apa namanya tadi? Habitat, tempat tinggal makhluk hidup. Ikan hidupnya di mana? Air. Butuh nggak dia dengan air? Butuh kan? Apakah apalagi yang contohnya yang tidak hidup di air? Contoh apa? Semua makhluk hidup membutuhkan air, cuma tidak tempat tinggal. Beda dengan ikan. Ikan dia membutuhkan air sebagai tempat tinggalnya, dan ikan juga membutuhkan air. Kita cuma membutuhkan air untuk apa? Untuk dikonsumsi, diminum, nanti mandi lagi. Kalau nggak ada air, bayangkan kalau nggak ada air apa? Mau nggak mandi? Tahu kambing mau udah? Tahu kambing? Hah? Tahu kambing nggak? Kambing itu mandi nggak? Nggak. Tapi memerlukan air nggak dia? Perlu dia? Perlu nggak? Perlu. Karena untuk apa? Untuk bertahan hidup. Untuk apa? Makan, minum. Iya kan? Tanpa adanya air, makhluk hidup tidak akan bisa hidup. Selanjutnya, apa itu? Jenis-jenis ekosistem. Bapak tulis ini tadi, jenis-jenis ekosistem. Apa jenisnya? Lihat, ekosistem padang pasir, ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem danau, ekosistem apa lagi? Akuarium. Pernah lihat akuarium? Nah, ada di rumah? Ada yang ada. Jadi enggak. Pernah lihat di rumah jiran atau tetangga saudara ya kan? Di dalam akuarium itu ada nggak? Ikan. Ada nggak ikan? Ada apa di sini? Air, batu-batuan, kan rumput-rumput sintetis. Tahu rumput sintetis? Rumput-rumput nggak hidup itu dimasukkan ke dalam itu supaya terlihat seperti apa? Rumput laut. Ada nggak? Nih sawah. Sawah. Ekosistem kolam. Pernah ke kolam? Pernah ekosistem ini kan apa bilang? Taman. Ini kan taman ini kan. Kalau kau berada di sini coba bayangkan. Apa yang kau lihat? Apa yang kau rasakan? Ada sepeda, ada tumbuh-tumbuhan, ada rumput, ada cahaya matahari, ada apa lagi? Ada tanah, pasir di dalamnya semua situ ada. Itulah ekosistem taman, ekosistem sawah. Apakah setiap ekosistem ini sama? Beda, ya kan? Sama kayak ekosistem taman dengan padang rumput? Sama nggak? Ekosistem tadi, ekosistem taman sama padang rumput sama nggak? Nggak sama. Tumbuhannya juga beda. Tumbuhan kalau di padang rumput itu apa? Kaktus.
Kalau pupuk di sini utamanya apa? Jati, pinus, ya kan? Nah, kalau di ekosistem laut sama nggak ekosistem hutan? Ya, makanya dikatakan jenis-jenis ekosistem itu ada yang buatan, ada yang alami. Ini buatan apa dan? Ini. Danau ada juga buatan tuh, iya kan? Ada buatan danau. Di kota-kota itu danau-danau yang kecil, kolam-kolam yang kecil itu dibilang orang danau. Ada tamannya, ada danaunya. Danaunya dibuat dari apa? Dari beko, iya kan? Beko-bekonya tangannya itu dibuat kursi. Itu danau. Oke, ini buatan atau alami? Buatan siapa? Ya. Ini ekosistem kolam. Ini bisa buatan, bisa alami. Ada nggak kolam ikan yang dibuat? Kolam ikan lele, kolam ikan mas, ya kan? Ini ekosistem taman ini buatan atau alami? Hah? Taman. Ini buatan ini. Buatan atau alami? Campur pak. Alami ada, buatan ada. Sebenarnya ini adalah buatan supaya kalau dia jadi taman. Kalau taman ini kan dibuat supaya cantik, menarik. Pernah nggak? Siapa yang pernah ke kisaran ini? Pernah nggak pernah ke alun-alun kisaran sana? Ada kan? Taman itu dibuat ya kan? Ada jembatannya, ada danaunya, ada tempat duduknya, ada lapangannya, semuanya ada di situ. Berarti itu buatan supaya terlihat menarik. Komponen ekosistem, ya apa aja komponen? Bapak bilang tadi komponen ekosistem itu ada dua. Yang pertama biotik dan abiotik. Kalau biotik dia apa? Hah? Makhluk hidup, ya kan? Kalau abiotik, berarti perbedaannya ininya aja ya, A-nya aja. Kalau A berarti makhluk gak hidup. Kalau nggak ada A-nya, makhluk hidup. Itu bedanya. Mungkin nggak bisa membedakan. Komponen abiotik adalah semua benda tidak hidup dalam ekosistem. Ingat, tidak hidup dalam ekosistem. Apa saja itu? Ya apa itu? Data dan naha. Yang satu ya. Air, angin. Tambah lagi. Ada tambah lagi nggak? Cahaya matahari. Apa lagi? Udara. Suhu. Itu termasuk komponen abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup dalam ekosistem. Next, siapa saja komponen biotik dibedakan menjadi 3. Biotik. Nih, aku sini ya, biar kelihatan. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup sejenis yang hidup di suatu tempat, seperti semut. Bergerombolan dia kan? Populasi semut. Apalagi yang dia bergerombolan? Bebek, monyet, burung. Banyak kan? Singa, gajah. Gajah itu kan sekumpulan dia kan? Yang hidup di suatu hutan, itulah dikatakan populasi. Kalau ini apa? Gabungan dari semuanya. Disebut apa? Komunitas. Komunitas ya adalah 2 atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat. Seperti apa? Komunitas buatan seperti kebun binatang ya kan? Pernah kebun binatang? Pernah nggak? Pernah. Berarti di kebun binatang itu terdiri dari beberapa populasi, diantaranya gajah, singa, elang, burung, spesies burung, apalagi? Kuda ada, rusa ada, kelinci, merak, burung ada. Berarti ini terdiri dari beberapa populasi. Kebun binatang itu disebut juga dengan komunitas. Lebih dari hewan di sini, lebih dari 2. Tapi kalau satu bukan komunitas, melainkan populasi. Next, selanjutnya. Tentukan komponen biotik atau abiotik pada gambar di bawah ini. Ada lihat gambar ini? Bapak gambar yang Bapak buat? Ada 3. Bisa ditentukan? Bisa. Ini gambar apa ini? Burung ya kan? Ini termasuk dia abiotik atau biotik? Tulis biotik. Ini termasuk apa? Biotik. Ini abiotik. Gak bisa beda kan? Kan tercapai tujuan pembelajaran kan? Kalau kita paham, ngerti apa yang mau kita sampaikan, tujuan pembelajaran itu dapat. Coba bilang tadi, kalau kau mau ke Medan, kalau ada tujuan ke Medan ke rumah siapa, ya harus mendatangi tujuan itu. Tujuan kau datang ke memancing supaya apa? Dapat ikan. Tujuan datang ke sekolah apa? Belajar ya. Belajar sekarang, pas tujuan yang Bapak bagi tentang apa? Peserta didik dapat membedakan antara komponen biotik dan abiotik. Oke, terima kasih. Lihat dulu. Nanti Bapak buat pertanyaan. Nih ya. Oke.
Udah kelihatan? Ya. Kita latihan soal dulu. Untuk pengetahuan awal. Bagaimana pengetahuan awalmu setelah Bapak jelaskan mengenai tujuan pembelajaran ini? Nah, jadi nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bapak bagi pertama kesempatan kelompok 1 menjawab selama 3 menit nanti. Nanti baru dilempar sama kelompok berikutnya. Sudah. Oke. Berikut ini adalah yang termasuk komponen abiotik. Jawab A, B, C. Yang A dulu bisa jawab nggak? Yang mana? Komponen abiotik. Kita bagi waktu ini 30 menit. Jawabannya yang mana? Ya, sana dulu. 30 menit. Yang B. Jawabannya yang mana? Mana? Satu, air, udara. Oke, jawabannya mana? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 1 ke kelompok 3. Nanti boleh diambil sama kelompok ini. Lanjut. Bisa? Yang mana? Sampai 20, 1 lewat 20 menit. Jangan lihat jamnya, jawab aja terus. Kelompok mana? Kelompok 1. Mana aja cepat. Tumbuhan menghasilkan oksigen dibutuhkan. Oke, nah, tangan dulu kelompok 1. Next, kelompok 2. Jangan lihat waktunya, jawab aja. Lanjut cepat untuk mengatur abiotik. Kelompok 3. Oke, nah, tangan dulu. Tepuk tangan. Oke, ini yang keempat, di sana. Jadi melakukan pengamatan komponen ekosistem di halaman sekolah. Diperoleh data sebagai berikut: 1 rumput tegi, 2 semut merah, 3 batu, 4 pasir, 5 tumbuhan cabai, 6 kerikil, 7 batu bata, 8 belalang kayu. Berdasarkan data yang termasuk komponen biotik adalah yang nomor mana? Tulis cepat. Komponen biotik. Yang mana tadi? Ini tadi ya, habis ya. Ini kan udah tadi. Sana, cepat. Yang mana? Biotik gas bawah ini. Berapa? 1258. Oke, benar, tahan dulu. Dan terakhir, Dino membuang sampah plastik di kebun belakang sekolah. Sampah tersebut memiliki peran dalam ekosistem, yaitu apa? Sampah itu yang dibakar sampah itu kan? Apa? Sampah tersebut memiliki peran dalam ekosistem yaitu? Hah? Apa? Rusak tanah. Nah, kan rusak tanah itu sampah-sampah itu kan? Betul nggak? Oke, jawabannya 5. Berarti kalian sudah mulai paham mengenai perbedaan biotik dan abiotik. Ada LKPD yang mau membagikan. Perhatikan, di sini ada beberapa LKPD, masing-masing kerjasama mengerjakan. Sudah? Ya. Sudah? Ini tuliskan gambarnya, berdasarkan gambar ya. Gambarnya ada ini kan? Ada nggak? Tentukan komponen biotik dan abiotiknya. Kerjasama, waktunya mengerjakan cuma berapa pagi? 5 menit. Ada pertanyaan? Apa? Ini gambarnya, perhatikan dibaca ini. Amati gambar berikut, kemudian kelompokkan ke dalam amati gambar ini. Mana komponen biotik, mana komponen biotik, mana biotik, mana aja. Dan ini berdasarkan gambar ini kau tentukan komponen biotik mana? Tulis. Nah, tulis. Komponen biotik mana? Nah, banyak itu komponen biotik sama biotik. Berdasarkan gambar, iya, tulis di sini. Ini 3 checklist. Sudah. Cara mengerjakannya, perhatikan. Ini ada 2 Bapak bagikan. Ya enggak? Yang ini amati gambar. Amati gambar mana aja yang komponen biotik dan mana komponen abiotik. Amati gambarnya. Paham? Kau ngisinya berdasarkan gambar ini. Jangan kau lari kemana-mana. Ya, ini untuk ini. Kalau untuk LKPD yang kedua, perhatikan.
Kau tinggal checklist. Dia biotik atau abiotik. Paham? Kerjasama yang baik diperlukan. Jangan kerja sendiri-sendiri. Supaya cepat sih. Ya. Oke, cepat. Iya. Tulis nama kelompok ya, nama yang ada di kelompok ini. Iya, semakin benar jawaban semakin banyak nilainya. Apa saja tentukan itu. Apa? Iya, tulis saja nama-nama kecil aja urutnya. Nama panggilan aja, nggak usah nama lengkap ya. Nah, tulis. Tanya kawan, ini biotik atau biotik? Ini biotik atau biotik? Gitu. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Kalau nggak kerjakan, lalu disuruh yang kerjakan. Nah, disuruh A kerjakan B. Ya, waktunya tinggal 3 menit nanti ya. Tulis. Iya. Ayo masuk kemana? Jangan salah mas, jangan salah kolam ya. Yang gambar itu jangan salah kolam, yang mana biotik, yang mana biotik. Perhatikan dari atas gambarnya sampai bawah. Dari tumbuhan yang kecil, benda-benda yang kecil yang ada di situ, perhatikan gambarnya. Lihat, duduk kalau ada nggak semut, cari tumbuhan namanya apa ditulis. Biotik, mana biotik? Ini. Ban kan ini, ban kan guys. Apa sih? Ya. Tumbuhan itu ditulis, tumbuhannya tanamannya ditulis. Ditulis di sini sama-sama. Masih biotik. Nah, cari. Jangan jauh-jauh kali mencarnya, sini aja cari. Sini. Bisa cari. Berdiri situ yang mana mau ditulis. Sini kau sini. Nah. Bapak mau tanya, apa yang kau dapatkan belajar hari ini? Pembelajaran tentang abiotik dapat membedakan antara benda biotik yang mana tidak abiotik, ya kan? Nanti dalam kehidupan sehari-harimu, oh ini biotik, jangan salah pemilihannya ya kan? Ya, masih bagus, ya. Ekosistem yang tidak tahu,
Ekosistem kita udah tahu. Ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda mati. Benda atau benda tidak hidup di lingkungan sekitar. Oke. Sekarang coba keluarkan post-itmu dan catat di sini. Apa perasaanmu setelah belajar tentang komponen biotik dan abiotik? Pakai post-it. Apa? Refleksinya. Refleksi pembelajaran. Dapat tanya, apa yang dapat? Ya kan? Yang kedua, apa itu komponen biotik dan abiotik? Apa itu ekosis? Sekarang refleksi. Apa perasaanku setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Boleh ditempelkan di sini. Boleh tanya. Sekarang 1, 2, 3. Ya. Sekarang cepat. Lama-lama. Gambar boleh, gambar aja. Mau tulisan boleh, senang, saja, bahagia, happy. Hah? Saya apa? Namanya jangan lupa ya, namanya jangan lupa. Ya, boleh, perasaan. Perasaan mengikuti pembelajaran hari ini. 10, 9, 8, 7, 4. Cepet. Yang pegang, nempel. Di sini. Belajar di luar ya, itu dapat bisa. Ada lagi? Udah, kita lihat. Refleksi pembelajaran hari ini. Apa perasaanmu? Yang pertama, Asila, senang dan gembira. Kenapa? Alasannya karena belajar kemana? Belajar di luar kelas, ya kan? Jadinya karena ini apa ya? Senang. Aidan senang. Bagas senang ya? Bagas mana? Senang loh kan? Bagus. Senang bergembira, senang bergembira. Oke, jadi refleksi kita hari ini pembelajaran sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, tujuannya sudah Bapak sampaikan, ya, dapat kau lakukan dalam kehidupan sehari-hari. PR nanti, ya, tuliskan komponen biotik dan abiotik di lingkungan rumahmu, ya, di lingkungan rumah. Tadi kan di lingkungan sekolah, 10 biotik, 10 biotik, 10 aja, ya. Jadi tugasmu di rumah. Tadi sudah kita melakukan observasi di lingkungan sekolah. Sekarang tugasmu observasi lakukan di lingkungan. Pak, kalau kapan bisa bantu sama orang tua? Bisa? Kita bantu sama orang tua. Ya, seperti oke, tetap semangat. Kita bersama.